Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu baik di dalam Tuhan. Saya Yolanda Christine, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungi sebagian dari firman Tuhan, di mana tema atau judul yang kita ambil untuk bahan perenungan kita hari ini yaitu menerima tugas panggilan Tuhan. Nah, kita dapat membaca bersama-sama di dalam kitab Yunus, atau bahkan ada teman-teman yang sudah pernah membaca isi kitab Yunus ini, mengetahui bagaimana cerita di dalamnya, di mana kitab Yunus ini terdiri dari 4 pasal. Dan kitab Yunus ini adalah kitab kelima dari kumpulan kitab yang disebut nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama. Nah, kitab Yunus ini berbeda dengan kitab-kitab nabi lainnya karena kitab ini tidak berisi ucapan sang nabi kepada Israel, akan tetapi menceritakan pengalaman Nabi Yunus ketika ia menghindari perintah Tuhan atau panggilan Tuhan. Tetapi akhirnya ia berangkat menyampaikan pernyataan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe pada saat itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, Yunus disebut dengan Yonah, yang artinya adalah merpati. Ayahnya bernama Amitai, yang artinya kebenaran Allah. Dan dalam tokoh Yunus sendiri didasarkan pada tokoh yang dikenal, hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II, 786 sampai 746 sebelum Masehi. Nah, baik saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, setelah membaca dalam kitab Yunus ini, apa pembelajaran besar yang dapat kita pelajari dari kitab Yunus? Nah, ada banyak pembelajaran yang kita pelajari berdasarkan 4 pasal di dalam kitab Yunus ini. Yang pertama, jangan menolak panggilan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan dapat membaca dalam Yunus pertama, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Di sana terdapat perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, di dalam Yunus pasalnya yang pertama ini diceritakan bagaimana Tuhan memanggil Yunus untuk berangkat ke kota Niniwe, tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Dia menjauhi dirinya daripada Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan berangkat menggunakan kapal. Akan tetapi di pasalnya yang keempat dapat dibaca di sana, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, karena Yunus ini melarikan diri dari Tuhan, ia menaiki sebuah kapal untuk melarikan diri, tetapi Tuhan di ayatnya yang keempat ini menurunkan angin ribut ke laut lalu menjadikan badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur, hampir-hampir terporak-poranda, hampir hancur, hingga awak-awak kapal di dalam kapal itu ketakutan sampai mereka melakukan suatu hal dan mereka bertanya kepada Yunus, siapakah dia dan siapakah Tuhannya? Lalu Yunus menjawab bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sehingga pada ayatnya yang ke-14 dapat dibaca juga, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, nah janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Nah, di dalam ayatnya yang ke-14 ini, awak-awak kapal ini berseru kepada Tuhan karena rasa takut mereka kepada Tuhan, sebab apa yang sudah Tuhan lakukan kepada laut hingga kapal mereka hampir-hampir saja hancur, dan mereka tidak meminta kepada Tuhan agar tidak mengorbankan mereka hanya karena Yunus. Nah, di dalam ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Mereka melempar Yunus ke dalam laut karena semua yang terjadi di kapal itu adalah karena Yunus, katanya. Dan di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikarkan nazar. Dan pada ayatnya yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, di dalam pasalnya yang pertama ini kita dapat mempelajari bahwa jangan menolak panggilan Tuhan dalam hal apapun. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita
dipanggil oleh Tuhan, berarti kita adalah orang-orang pilihannya, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk meneruskan segala pekerjaan-pekerjaan mulia di dalam dunia, bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen. Nah, oleh sebab itu, jika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah dipercaya oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, maka jalani kehidupan kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, misalnya bagi kita yang sudah dipilih menjadi pelayan Tuhan seperti pendeta, majelis, penutua diakon, penginjil, dan segala macamnya, kita tidak mungkin, khususnya bagi pendeta, penginjil, atau pikaris, tidak mungkin kita bertugas awal-awal hanya di satu tempat. Kita menetap di satu tempat, kita akan mengunjungi banyak tempat, karena tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada banyaknya orang Kristen di dunia ini yang belum mengenal Tuhan, maka itu tugas kita. Nah, oleh sebab itu, jika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, jika kita diletakkan di mana saja untuk memberitakan firman Tuhan, maka jangan pernah menolak itu, karena itu adalah tugas panggilan Tuhan bagi kita. Nah, seperti yang sudah Yunus lakukan ini, ia lari dari Tuhan, ia meninggalkan Tuhan, ia menolak panggilan Tuhan, perintah Tuhan, maka ia mendapatkan celaka. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita mau dan bersedia untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari bersama-sama dalam kitab Yunus ini yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 di sini diceritakan, di saat Yunus di dalam perut ikan, ia berseru kepada Tuhan di dalam kesusahan, di dalam letih lesu, di dalam segala pergumulan hidup, di dalam apapun yang Tuhan lakukan kepada hidupnya, ia selalu mencari Tuhan, ia selalu berdoa kepada Tuhan, ia menyadari bahwa Tuhan selalu ada untuk dia, bahwa apa yang dilakukan Tuhan untuk dia adalah semuanya karena rencana Tuhan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, di dalam nas ini, di dalam ayatnya yang ke-8 ini juga ditegaskan bagi kita, jika kita meninggalkan dia itu adalah Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita dengan setia. Jika kita meninggalkan dia karena hal-hal berhala, karena hal-hal yang jauh daripada Tuhan, maka itu akan kesia-siaan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayatnya yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur aku mempersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, di dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, suka duka, tangis tawa, semuanya harus kita ungkapkan syukur kepada Tuhan. Napas kehidupan semuanya datang dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab keselamatan hanyalah dari Tuhan saja. Keselamatan kita hanya kita peroleh dari Tuhan. Nah, di ayatnya yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, jika kita memikirkan pada masa sekarang ini, apa yang terjadi pada Yunus sejak dia ditelan ikan sampai 3 hari 3 malam lamanya di perut ikan, jika itu terjadi kepada kita, mungkin kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi, apakah kita akan mati, apakah kita akan hidup. Karena semuanya memang hanya dalam kehendak Tuhan. Dan dalam masa sekarang ini, yang sudah kita pelajari ada 2 hal, jangan menolak panggilan Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang ketiga yaitu pertobatan. Di dalam pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 terdapat perikop pertobatan Niniwe. Nah, di dalam nas ini diceritakan bagaimana Niniwe berbalik melakukan hal yang benar dalam kehidupannya setelah Yunus datang. Tuhan mengatakan kembali kepada Yunus, memanggil Yunus kembali yang kedua kalinya untuk datang ke kota Niniwe, untuk menyelamatkan bangsa Niniwe saat itu dari hukuman Allah, sebab perlakuan atau kehidupan bangsa Niniwe yang jauh daripada Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu di dalam pasalnya yang ketiga ini diceritakan bagaimana Niniwe kembali kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang sebenarnya yang seharusnya sebagai orang Kristen dan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan
membatalkan hukumannya kepada Niniwe pada saat itu. Nah, di dalam nas ini kita dapat mempelajari juga bahwa tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Jika kita sudah merasa kita jauh daripada Tuhan, kita sudah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka mari kita berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, sebab hanya kepada Tuhan sajalah kehidupan yang kekal, hanya kepada Tuhan sajalah adalah adanya keselamatan. Oleh sebab itu tidak terlambat untuk bertobat. Jika kita sudah jauh dari Tuhan, maka kembali kepada Tuhan. Tuhan akan terus menerima kita, Tuhan akan membawa kita ke dalam pangkuannya, Dia akan membentuk kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Nah, di dalam pasalnya yang keempat juga dikatakan di sana, dengan perikop Yunus belajar mengisyaphi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam nas ini yang dapat kita pelajari bersama-sama yaitu menyadari bahwa Allah mengasihi semua bangsa, atau menyadari bahwa Allah mengasihi semua orang, menyadari Allah mengasihi semua umat-umatnya, menyadari bahwa semua orang-orang percaya dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan membawa kita ke dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Tuhan membawa kita ke dalam sebuah percobaan, baik yang kecil maupun besar, semuanya menguji iman kita, menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita semuanya sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menolong kita, Tuhan membawa kita ke jalan yang benar. Nah, baik, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan berarti meyakini bahwa kita adalah orang-orang pilihannya. Kita dipercaya Tuhan untuk memenuhi panggilannya dalam pekerjaan-pekerjaan mulia dan segala hal di dalam dunia ini. Nah, menolak panggilannya sama dengan menolak Ia dalam kehidupan kita dan juga dalam situasi apapun. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab apa yang Ia berikan dan perbuat bagi kita adalah mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Karena Tuhan Allah mengasihi kita semua. Baik, saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai perenungan firman kita pada hari ini di dalam kitab Yunus. Semoga dapat berguna menjadi pembelajaran kita untuk menjalani hidup kita lebih lanjut, dan di dalam iman percaya